Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih dan saya sudah selesai sarapan. Terlihat di depan loket sudah dibuka. Ya, karena tempat wisata ini buka jam 8, teman-teman. Oke, kita hari ini akan explore ke Curug Sewu. Teman-teman, setelah membeli tiket, saya akan segera masuk ke tempat wisata Curug Sewu ini. Jadi tiket masuk di Curug Sewu ini pada hari biasa adalah 17.200 dan pada hari Sabtu Minggu adalah 19.200. Ada 200 rupiah di sini, ternyata 200-nya adalah asuransi, teman-teman. Begitu masuk, di sebelah kanan terdapat patung Vespa ini, teman-teman. Harga yang ada di kawasan wisata Curug Sewu ini. Jadi di Curug Sewu ini kita bisa memesan atau menyewa gedung, menyewa pendopo dan lain sebagainya, yang tarifnya semuanya sudah ditentukan. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan explore di kawasan wisata Curug Sewu ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Teman-teman, di kawasan wisata Curug Sewu ini tidak hanya curug yang ditawarkan, namun di tempat ini ada wisata-wisata lain, semisal mini kebun binatang atau kebun binatang mini, ya, mini zoo. Kemudian ada arena camping dan beberapa wisata lain seperti wisata dan lain sebagainya. Di sini tidak ada wisata jeep, teman-teman. Kemudian di dalam sini ada banyak sekali kera yang kelihatannya tidak begitu agresif. Nanti kita bisa jumpai kera-kera yang akan mengabdi. Repotnya kalau kera adalah kalau kita membawa makanan, teman-teman. Curug Sewu adalah sebuah nama desa, bukan nama curugnya, teman-teman. Jadi di Curug Sewu ini ada dua buah desa, yaitu Desa Patean dan Desa Curug Sewu. Disebut Patean karena terdapat
kebun teh dan pabrik teh. Kemudian disebut Curug Sewu karena di tempat ini ada curugan atau kerojokan. Sementara curugnya sendiri yang sekarang lebih dikenal orang sebagai Curug Pelangi karena kita bisa melihat pelangi dengan jelas apabila pagi hari. Namun sebetulnya orang-orang dahulu yang mengenal curug ini, curugnya disebut sebagai ngesong. Ngesong ini istilah Jawa ya teman-teman, yaitu sebuah lubang tempat bersembunyinya buaya. Jadi tentu saja di apa ya, di tempat jatuhnya air terjun ini dulunya adalah tempat buaya-buaya berada gitu. Kompleks wisata Curug Sewu ini berada pada ketinggian kurang lebih 600 mdpl sehingga cukup dingin teman-teman. Wilayah ini cukup dingin dan untuk mencapai curugnya kita harus menuruni banyak sekali anak tangga. Secara keseluruhan curug ini terbagi menjadi 3 curug. Yang curug utamanya inilah yang biasa disebut sebagai Curug Pelangi. Di sini kita bisa melihat atau kita jumpai tempat pandangnya. Kita bisa lihat hutan, dan ini teman-teman curugnya dari atas, dari menara pandang ya. Kemudian hamparan hutan yang sangat lebat bisa kita saksikan. Dan di pendopo ini terdapat tulisan Curug Sewu yang cukup besar. Tulisan Curug Sewu ini cukup besar. Selain curugnya sendiri teman-teman, di sini terdapat beberapa gua arkeologi yang menurut cerita dulu di sini tempat bersembunyinya pasukan-pasukan Mataram Islam. Dan ada sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Tuk Lanang. Menurut cerita, konon kabarnya apabila kita membasuh muka kita atau mandi di tempat ini, kita menjadi awet muda. Tapi kalau yang membasuh saya ya naas teman-teman, malah nanti menjadi awet tua. Oke, kita mulai perjalanan kita menuju ke curug dengan menuruni beratus-ratus anak tangga teman-teman, hingga di tempat curug yang ketiga, maka kita akan menuruni lebih dari 1000 anak tangga.
kita jangan membayangkan nanti pulangnya bagaimana teman-teman. Kalau membayangkan pulangnya nggak jadi turun kita tidak jadi melihat Curug dan beberapa gua yang ada. Terus kita akan menuruni tangga ini hingga sampai di bawah. Daripada nggak ada kerjaan. Turunannya semakin curam teman-teman, semakin curam turunannya, namun anak tangganya masih apa ya, ketinggian per anak tangga masih sekitar 25-30 cm. Oke, semakin curam turunannya. Dan suara gemuruh curug semakin jelas. Di depan itu ada warung teman-teman. Warung-warung ini dipergunakan oleh teman-teman yang naik, bukan yang turun. Paling banyak ya naik karena kelelahan pada beli air minum. Oke. Nih semakin curam. Dan anak tangga di sini menjadi lebih dari 30 cm per anak tangganya. Ada beberapa anak tangga yang justru sampai setengah meter. Jadi nanti pada saat kita pulang ya cukup berat teman-teman kalau anak tangganya tinggi-tinggi. Terus makin curam kita turun. Ya di sini ini anak tangganya tinggi-tinggi teman-teman. Lebih dari 30 cm anak tangganya. Curam sekali. Melingkar-lingkar dan terus turun kita. Saya istirahat sejenak teman-teman sambil melihat orang turun. Oke, kita lanjutkan. Masih turun teman-teman.
Bagi teman-teman yang mau ke sini, kami harapkan untuk mempersiapkan kondisi badan ya teman-teman. Memang kalau secara jarak menuju ke sampai ke Curug Ketiga pun sebenarnya tidak begitu jauh. Menurut informasi yang tadi saya tanyakan di atas, sampai Curug Ketiga itu jaraknya hanya 650 meter teman-teman. Namun kondisinya adalah kita turun yang cukup curam gitu. Jadi pada saat nanti balik cukup menguras tenaga. Di depan terdapat warung lagi teman-teman, dan anjungan atau ya anjungan tempat anjungan pandang. Jadi kita bisa melihat dari sini itu, nah dari depan itu kondisi hutan yang ada di kawasan Curug ini. Kita terus turun. Di depan itu ada anjungan pandang lagi teman-teman. Di sini turunannya tidak begitu curam seperti tadi, agak melandai juga. Anak tangganya kembali ke standar anak tangga sekitar 25 cm 30 cm gitu. Sangat indah teman-teman. Oke, teman-teman bisa saksikan di tempat ini pemandangannya sangat indah. Nah itu teman-teman, pelangi terlihat cukup jelas. Jadi akibat dari uap air yang terkena sinar matahari, nah ini pelanginya cukup jelas. Jadi pelangi ini infonya hanya pagi hari bisa kita temui. Saat ini belum ada jam 9 ya teman-teman, masih jam 9 kurang 20 menit, masih pagi ini. Jadi saya masih bisa menemui indahnya Curug Pelangi ini. Kita turun terus teman-teman. Di depan itu terlihat batu yang sangat besar dan ada tempat duduk-duduk di depan juga. Kembali lagi ada anjungan pandang. Cukup banyak yang beristirahat teman-teman, sambil kebanyakan pada makan Indomie ini. Kita akan terus turun teman-teman.
namun kondisi badan saya tidak begitu baik, jadi saya nanti tidak mentargetkan untuk sampai ke curug yang paling bawah. Di depan ini adalah gua-gua arkeologi, ada berapa 3 atau 4 gua ya teman-teman di tempat ini. Ada 4 gua teman-teman. Kita akan coba terus turun. Yang di depan itu adalah yang disebut Tok Lanang teman-teman. Sampai di sini saya memutuskan untuk tidak terus turun, dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu pada video-video saya yang lain. Terima kasih.